Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu yang terbaik buat Engkau. Lewat setiap pujian penyembahan kami. Mari Tuhan bertatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami. Berikan kami roh sukacita-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan Tuhan ibadah pagi hari ini. Mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai Tuhan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sesuai nama Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin, haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Siap terima sukacita surga? Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita pagi. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
memuji Engkau, selalu menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, yang patut kami elulukan, yang patut kami agungkan, karena Engkau Raja yang dahsyat, Raja yang hebat, Raja yang berdaulat, Raja yang berkuasa penuh atas setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat, Allah yang menggenapi setiap janji-janjinya kepada anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mendengar, Allah yang menggenapi setiap janji-janjinya, Allah yang tahu sampai isi hati kami yang paling dalam. Kau sungguh hebat, kau sungguh dahsyat, tak tertandingi oleh siapapun juga. Kuasamu dahsyat, kuasamu hebat. Oleh sebab itu kami bangga punya Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang peduli atas setiap anak-anaknya, Bapa yang selalu membentangkan tangannya, Bapa yang selalu mendekap anak-anaknya dengan belahan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus berbicara terus, beracara terus di tengah-tengah kami. Biar Kau terus menjamah setiap kami, mencelikan hati, mata hati kami, supaya kami lebih mengenal, lebih mengerti Engkau. Engkau yang hebat, yang dahsyat, yang peduli, yang selalu berserta dengan kami, yang Immanuel bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh menjadi jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengar firman-Mu. Mari kita bersama-sama katakan amin. Apa kabar? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Hidup sehat, tetap semangat dan diberkati oleh Tuhan ya. Tetap semangat hidup ini meskipun dunia gonjang-ganjing. Kita lihat kiri kanan resesi di luar negeri sana, inflasi yang begitu hebatnya. Tetapi kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yang selalu menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Ya, kita punya Bapak yang hebat, Bapak yang dahsyat, Bapak yang peduli, Bapak yang mendengar setiap keluh kesah daripada anak-anaknya. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu kecut hati, tidak perlu tawar hati menghadapi kehidupan yang akan datang ini. Kalau dulu kita disertai Tuhan, sekarang disertai Tuhan, akan datang pun juga kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan Immanuel selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama di dalam Yosua 1 ya. Kita buka. Kita belajar dalam Yosua 1 ayat 1 hingga yang ke-9. Kita baca bergantian. Kita baca bersama-sama, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Sudah terima semua, sudah buka semua. Oke, baik, kita baca perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mendengar tentang Yosua, bagaimana Yosua akan memimpin perjalanan setelah mereka ada di mana? Pegunungan dari Moab, ya, untuk menyeberang sungai Yordan itu. Kita lihat bagaimana siapa sih Yosua yang menggantikan Musa itu. Siapa kok tiba-tiba Yosua ini muncul, ya? Kita buka, lihat latar belakang daripada Yosua. Yosua ini hidup di akhir penindasan bangsa Israel di Mesir. Mereka Yosua ini hidup mengetahui tentang 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir itu. Tulahnya apa aja dari 10 itu? Bapak Ibu masih ingat? Apa aja kira-kira? Apa? Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, atapnya di mana-mana keluar katak semua, ya, sampai di istana raja. Yang ketiga, nyamuknya memenuhi Israel. Yang ketiga, 4, lalat pikat. Lalat pikat itu lalatnya kayak apa, ya? Kayak besar-besar itu, ya. Itu memenuhi di Israel sana. Yang berikutnya adalah apa? Yang kelima, sampar, penyakit sampar pada ternak. Yang berikutnya kena barah. Berikutnya hujan es. Yang berikutnya belalang. Berikutnya gelap gulita. Berikutnya anak sulung mati. Ya, itu adalah 10 tulah. Yosua ada di tengah-tengah itu pada saat itu. Jadi Yosua mengalami bagaimana orang Israel, Fir'aun yang dikeraskan hatinya oleh Tuhan, tidak boleh bangsa Israel untuk keluar dari ibadah. Ternyata dikasih tulah-tulah. Dan itulah latar belakang hidup daripada Yosua. Yang berikutnya, Yosua itu dalam penyeberangan di Laut Merah, ya. Waktu mereka orang Israel keluar terus beribadah, terus melarikan diri dari bangsa Mesir, tidak mau dijajah lagi, ingin hidup mandiri. Akhirnya dikejarlah oleh tentara Fir'aun, tentara Mesir, ya. Kita buka di dalam Keluaran 14,
kita banyak ayat supaya kita tahu bagaimana situasi kondisi, bagaimana bangsa Israel yang 40 tahun di padang gurun itu kayak apa gitu ya. Kita lihat Keluaran 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan ya, ini sudah ada. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini geruntuan daripada orang-orang Israel yang nggak mau pergi gitu kan ya. Berikutnya 13 dulu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan dan yang akan diberikannya kepadanya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 21. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan selama-lama itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Berikutnya ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Lanjut. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan ke tempat kering dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ya, sampai 31. Itu adalah sampai 31 aja. Demikianlah Yosua ikut dalam rombongan 2 juta orang yang ada dalam kejaran daripada tentara Mesir tersebut. Laut terbelah setelah diacungkan tongkat oleh Musa, maka 2 juta orang itu masuk berjalan di tengah laut lalu dikejar. Pada saat dikejar, laut pun kembali tertutup, sehingga tak seorang pun daripada orang tentara Mesir itu yang selamat. Berikutnya, Yosua ini adalah menjadi panglima perang melawan suku Amalek. Kita buka dalam Keluaran 17. Keluaran 17 kita baca dalam ayat 10 sampai 13. Keluaran 17 ayat 10 hingga 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya.
seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Inilah Yosua. Setelah mereka keluar, mereka berperang dengan bangsa Amalek. Yosua yang berdoa, yang selalu memanjatkan doa, Harun dan Hur di sisi kiri kanannya ya. Yosua menyertai Musa naik ke Gunung Sinai ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Kita baca di Keluaran 24 ayat 12. Kita baca banyak ayatnya supaya Bapak Ibu tahu ceritanya. Mungkin pernah baca, tetapi kita baca lagi supaya kita mengingat kembali. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18 dikatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dan dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Itu Yosua yang menyertai. Berarti Yosua itu adalah seorang abdi yang selalu bersama-sama dengan Musa. Kemanapun Musa bergerak, Yosua ada di dekatnya ya. Kita lihat Yosua suka diam di hadapan Tuhan. Kita baca Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Musa berbicara, dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, Yosua ketika Musa turun, Yosua yang masih muda ternyata ada di dalam kemah itu. Lebih baik tinggal di dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati hadiratnya. Kebaikan kemurahannya selalu berlangsung di dalam kehidupannya. Yang berikutnya, Yosua adalah salah satu dari pengintai ke Kanaan. Ya, tahu tentang pengintai? Tentang 12 pengintai, suku-suku dipanggil semua untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata ada 2 yang berkata, oh ini Yosua dan Kaleb yang berkata, anak-anak itu adalah tanah yang subur makmur, yang penuh dengan susu, yang melimpah dengan kebaikan, yang hebat tanahnya. Tetapi yang 10-nya berkata, orangnya raksasa besar-besar, memakan orang, kita tidak bisa memenangkan pertarungan, kotanya berkubu, kotanya kuat, kotanya dahsyat. Ayo kita baca Bilangan 13 ya. Bilangan 13, kita membaca supaya kita teringat, refresh. Kalau teman-teman tidak pernah membaca, supaya kita diingatkan kembali ya. Bilangan 13 ayat 28.
Bilangan 12 ayat 28 sampai 33, demikian firman Tuhan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kami pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang ditintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk ditintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa telah kami lihat. Diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, setelah mereka mengintai, mereka melihat bahwa musuh yang dihadapi itu luar biasa, orangnya hebat-hebat, dari suku-suku sudah berteriak, sehingga kalau mereka masuk kelihatannya, oh gak mungkin, tertutup, pasukannya hebat, orang-orang raksasanya banyak. Kita ini kayak apa? Kayak belalang, gak ada artinya. Dan itulah kondisi mereka setelah mereka mengintai. Yosua ada di dalam pengintaian itu bersama dengan Kaleb, menenteramkan hati orang-orang Israel, dan supaya mereka tetap tenang bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yaitu Kanaan yang luar biasa itu, akan diduduki. Meskipun tantangannya berat, halangannya luar biasa, halangannya terus kayak tembok berlapis, nggak ada jebol-jebol. Tetapi seperti apa yang kita baca ya, Yosua harus menggantikan Musa. Kenapa Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan? Kenapa kira-kira? Oh, Musa itu kan pemimpin hebat, 40 tahun bersama-sama dengan bangsa Israel, sudah memimpin, tanda-tanda ajaib Tuhan berikan melalui Musa, mujizat demi mujizat sudah Tuhan nyatakan. Tetapi kok Musa tidak boleh masuk? Kenapa? Marah kepada siapa sih Musa? Tuh, bangsa Israel ya. Bangsa Israel, kenapa bangsa Israel kalau dimarahin? Karena mereka tegang kok minta airnya nggak ada, kehabisan air, untuk minum pun habis katanya, apalagi untuk makan ternak, karena mereka keluar dengan ternak-ternaknya, nggak ditinggal ternaknya, mereka dibawa dengan 2 juta orang bersama ternak-ternaknya. Itu rombongan kecil apa enggak? Eksodus itu ya, betul-betul suatu bedol desa pun tidak 2 juta orang, masih ratusan, masih ribuan. Ini 2 juta orang beserta dengan ternak-ternaknya, suatu kumpulan yang besar. Ketika mereka menghadapi padang gurun, sudah disertai dengan tiang awan, tiang api, dikasih mana setiap pagi, terus gak ada air, mereka ngomel lagi, lebih baik aku pulangkan saja. Maka marahlah Musa itu. Ayo kita baca Musa di Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 5 sampai yang ke-8. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Dan dikuburkan
nyalah dia di suatu lembah di tanah Moab. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, lanjut. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa mati. Musa umur 120 tahun mati, kekuatannya belum hilang, masih kuat, matanya belum kabur, karena tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena Musa ngamuk, disuruh katakan kepada gunung itu supaya mengeluarkan air, tetapi Musa memukulnya berapa kali? 2 kali, maka air itu keluar dan ternak-ternaknya boleh minum sepuasnya, gitu ya, karena airnya sumbernya besar sekali. Karena ngamuknya itu loh, suruh katakan, terus dipukulnya 2 kali. Musa nggak boleh, maka di dataran tinggi Moab atau tepatnya di Gunung Nebo, ya, di Gunung Nebo itu bisa melihat di sana ada Yeriko, kayak ada di sebuah bukit yang bisa dilihat hamparannya. Oleh karena anugerah Tuhan, saya ada di Nebo sana dulu, pernah ke sana ya. Saya lihat kayak memang ada bukit gitu ya. Bukit bisa lihat hamparan itu Yeriko, kurang lebih 20-30 km bisa dilihat di depan pemandangan pantai. Tapi si Musa tidak boleh masuk, digantikan kepada Yosua seperti kita baca dalam Yosua 1. Setelah hambaku Musa mati, maka Yosua harus menggantikannya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan tersebut, tanah yang dijanjikan tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yosua dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kamu bisa masuk. Jangan tawar dan jangan kecut hatimu. Orang tawar kecut itu rasanya gimana? Kayak apatis, gak mau apa-apa, gak mau, hanya rutinitas, hanya sekedarnya aja mengikuti seremoni yang ada gitu ya. Gak ada gairah, gak ada semangat. Ya wis, kayak mati, gak mau hidup pun segan gitu ya. Itu apatis, gak mau bergerak untuk segala sesuatunya. Mereka menangisi Musa 30 hari katanya tadi kan, masa berkabungnya 30 hari mereka menangisi Musa. Musa yang sudah 40 tahun bersama-sama di padang pasir, sekarang harus mati dan meninggal, dan harus digantikan seorang Musa. Musa mungkin gelo, mungkin kecewa ya, kok ini Musa yang sebagai panutan dalam kehidupan, dalam memimpin bangsa yang besar, kok harus digantikan oleh saya gitu kan ya. Musa kecewa, pinginnya bersama-sama dengan Musa masuk ke dalam tanah Kanaan tersebut, tapi Tuhan tidak menghendaki itu tersebut, sehingga harus Yosua yang harus menggantikannya. Tapi Tuhan tetap berkata, aku menyertai engkau seperti aku menyertai hamba-Ku Musa. Ternyata penyertaan Tuhan itu iya dan amin di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 dikatakan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu Immanuel, bersama dengan kita sampai kapan? Selama-lamanya beserta kita. Immanuel bukan sekedarnya saja, bukan sekarang ada, besok gak ada, sekarang ada, besok lusa gak ada, tetapi selama-lamanya beserta dengan kita. Allah yang besar, Allah yang banyak melakukan mujizat, Allah yang banyak melakukan terobosan, Allah yang membuka jalan-jalan baru bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kan nyanyian tadi berkata, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap apa yang dikatakannya, setiap apa yang difirmankannya terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Yosua selalu dikuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo kuatkan dan teguhkan hatimu.
Ayo kita semua yang ada di tempat ini kuatkan dan teguhkan, tetap berharap, tetap kita percaya kepada Tuhan. Menghadapi ekonomi, resesi yang ada, menghadapi tekanan, menghadapi lonjakan-lonjakan harga yang ada, kita sanggup melewatinya. Amin. Kalau dulu kita bisa sanggup melewati, sekarang pun kita juga sanggup melewatinya. Tapi apa yang ditekankan di dalam Yosua ayat ke-8 dikatakan, jangan, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita semua ingin berhasil dan beruntung. Siapa yang ingin rugi dan rugi? Tidak ada. Inginnya berhasil dan beruntung. Kuncinya di mana? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, coba buka. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Renungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang di tepi tanam, tepi sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi berbuah, jadi ada kehidupan terus yang tidak layu daunnya. Segala sesuatu kita ada progresif, ada peningkatan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan apa yang diperbuatnya kita berhasil. Itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, seperti Yosua tadi dikatakan, Yosua yang hidup di kemah pertemuan. Ketika Musa turun, Yosua masih ada di dalam itu. Meskipun Yosua seorang yang muda, meskipun muda, anak-anak, remaja, kaum muda, ayo selagi muda kita dekat sama Tuhan. Amin. Karena ada peningkatan demi peningkatan. Meskipun kelihatannya nggak ada apa-apanya, meskipun kelihatan tidak ada pergerakan yang hebat kelihatannya, tetapi ketika kita setia, ketika sungguh-sungguh, ada terobosan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan dimanapun kita berangkat, dimanapun kita kelola, dimanapun dalam perjalanan, dimanapun kita berada, Tuhan selalu buka jalan di dalam kehidupan kita. Yang merenungkan firman Tuhan, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan, jangan ikuti orang-orang fasik, omongan-omongan yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan itu direnungkan siang dan malam. Kita jangan sukanya Taurat Tuhan, baca dan baca siang dan malam. Kami setiap hari baca 4 pasal, Bapak Ibu, kita support melalui WA. Terus baca-baca, teman-teman banyak yang ngikutin. Meskipun tidak tertulis, mereka juga ikut baca katanya. Ikut baca, mereka merenungkan firman Tuhan, terus baca. Setahun ini sudah habis Bapak Ibu. Di tanggal 23 Oktober itu kita sudah selesai membacakan satu kitab dari Kejadian hingga Wahyu ya. Nanti tahun depan kita mulai lagi. Tahun ini di waktu-waktu yang kosong kita isi di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus putar-putar di sana supaya kita mendekati kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember sana, gitu ya, supaya kita lebih tahu perjalanan hidup Tuhan Yesus, bagaimana mujizat, tanda-tanda ajaib juga dinyatakan di dalam kehidupan berjalan bersama dengan murid-muridnya. Orang yang mengalami masalah, lumpuh, buta, mati, bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus.
Oleh sebab betapa indahnya kalau kita setiap saat merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu macam-macam. Ada yang menyanyi kayak tadi, melakukan, juga menceritakan kasih Tuhan, juga kita deklarasi bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita, dideklarasikan. Juga kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kesaksian hidup kita. Aku ini ditolong Tuhan loh, padahal jalan buntu, padahal tidak ada jalan lain, tetapi Tuhan buka jalan bagi aku. Kalau menurut kekuatanku, dengan kekuatanku, aku tidak mampu menjalani hidup, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, hal-hal yang ajaib itu ada di dalam kehidupan. Ketika kita merenungkan itu, kita dibuatnya berhasil dan beruntung. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu, ketika Yosua dikatakan engkau renungkan, tidak boleh belok kiri, belok kanan, tapi sesuai dengan arahan daripada firman Tuhan, maka semuanya akan dijalaninya dengan baik. Dan apa yang terjadi, Yosua bisa menjalani dengan baik. Setelah dia masuk melewati sungai Yordan, musuh demi musuh pun mereka gemetar. Ketika mereka lihat tentara Yosua yang luar biasa masuk dari satu kubu ke kubu yang lain, dan kubu berikutnya mereka mendengar pasukan Yosua sudah masuk, mereka pun sudah tawar hati dan kejut. Bukan Yosua yang tawar hati, musuhnya sudah tawar hati. Kalau orang tawar hati itu apa katanya? Kecillah kekuatannya. Dalam Amsal itu dikatakan orang yang tawar hati kecillah kekuatannya. Tidak bisa punya kekuatan lagi, lemah, jadi mudah diterobos karena mereka mengetahui Yosua sudah dengan kekuatan yang penuh, sudah penyertaan Tuhan, mujizat demi mujizat sudah dinyatakan di dalam perjalanannya, dapat mengalahkan musuh-musuhnya sehingga mereka ketakutan dan Yosua boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka membagi-bagikan sesuai dengan 12 suku yang ada masuk. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mendengar ramalan-ramalan yang ada, orang ngomong di YouTube tahun 2023 katanya ngeri, gelapnya kayak apa sih gelapnya gitu ya? Akan terjadi peperangan mungkin ya di Asia Pasifik, akan terjadi apa lagi, resesi akan melanda dunia lebih besar lagi mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, pertolongan Tuhan itu ajaib. Mulai dari tahun 2000 ya, saya mengikuti seminar akhir zaman di tahun 2000, tahun 99 itu sudah seminar akhir zaman mendekati 2000, bahwa Tuhan Yesus mau datang di tahun 2000. Ini sudah 6 tahun di sana, sudah Tuhan Yesus itu mau datang. Ternyata bahaya komputer sudah nggak nolnya, sudah nggak kebaca lagi katanya. Nanti akan hang komputer seluruh dunia. Ternyata apa yang terjadi bisa dilewati di tahun 2000. Masuk dalam pemilu yang akan datang, katanya bahaya, akan terjadi chaos, akan terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Ternyata bisa kita lewati. Tahun 2012 penanggalan Maya katanya. Tidak ada, ini sudah terakhir di tahun 2012, tidak ada nomornya lagi katanya, sudah selesai, ini the end mungkin, sudah selesai dunia ini. Ternyata apa yang terjadi bisa melewati sampai kita di 2022, nggak kita sangka gitu ya, sudah 22. Kelihatannya waktu itu berjalan begitu cepatnya, begitu tahu-tahu sudah dulu anak-anak sudah kecil, ini sudah remaja, sudah pemuda, sebentar lagi mantu gitu kan. Begitu cepatnya gitu, gak kerasa
bahaya demi bahaya. Tetapi ketika kita beserta dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita mampu melewati. Kita keluar sebagai pemenang. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan dengan caranya Tuhan yang macam-macam. Tangan Tuhan membalikkan keadaan. Yang dulunya menghujat, dulunya nggak percaya, tapi mereka balik mereka percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang selalu menyertai Musa, Tuhan yang selalu menyertai Yosua, dan Tuhan yang menyertai kita walaupun kita pergi sampai akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita jangan kawat, jangan kejut. Setahun yang lalu saya kena COVID Bapak Ibu sekalian. COVID yang ganas, COVID Delta namanya itu. Saya sakit seminggu, batuknya tidak berhenti ditahan, masih batuk setelah dicek COVID ternyata rumah sakit penuh. Tidak ada lagi, saya cari rumah sakit sudah tidak ada lagi, nolak semua. Dengar di WA teman-teman yang kita kenal sudah ada yang pulang lebih duluan, meninggal dunia. Semua kayak mencekam. Sebentar kita mendengar ambulan bunyi duit, apalagi di kota Surabaya yang padat, banyak penduduknya, banyak orang yang mengalami kematian. Terus saya sakit, saya dan istri sakit, kami bisa tempat dan saya berdoa malam-malam. Tapi Tuhan ada suara, saya mendengar suaranya itu, akulah gembala yang baik. Ternyata Tuhan kita ini hidup, mendengarkan suaranya dan berkata, akulah gembala yang baik. Aku di tengah malam buta itu dia diam. Kok ada suara akulah gembala yang baik gitu. Artinya Tuhan itu mengembalakan kita. Artinya Tuhan itu menuntun kita. Berarti sakit saya COVID ini akan sembuh. Saya pikirkan gitu Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke pada rumput yang hijau dan air yang tenang. Ada bahaya, tongkat gagah dan tongkatnya diacungkan untuk menghalau lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Oleh sebab itu Tuhan itu ajaib. Tuhan itu hidup. Tuhan itu beserta dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun dalam kondisi apapun, kita tetap percaya, tetap berharap. Kuncinya terletak di dalam tinggal diam bersama dengan Tuhan. Ayo luangkan waktu kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Gak ada waktu yang terindah selain di hadirat Tuhan, selain menikmati kebaikan Tuhan, menikmati sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh kita tinggal di dalam Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan Raja di atas segala raja dengan segenap hati kita. Sungguh Dia sangat bangga, sangat senang diagungkan oleh anak-anaknya. Dan kita ada di dalam pemandangannya, kita berada di dalam pemandangannya, kita berada dalam lingkupannya, kita berada di dalam kasihnya, kita berada di dalam naungannya. Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Oleh sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir kepada apapun juga. Setelah kita angkat tangan, Dia akan turun tangan. Amin. Setelah kita nyampaikan doa kita dijawab. Bukan doanya hanya sampai pelafon aja. Banyak makanan mungkin orang-orang fasik, orang tak mengenal Tuhan. Mereka tidak punya jalan keluar. Akhirnya mereka banyak yang bunuh diri Bapak Ibu akhir-akhir ini. Mereka stres, tidak ada jalan keluar. Mereka akhirnya mengakhiri hidupnya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan ada pembedaan. Amin. Orang benar dan ada orang fasik
Tuhan akan bedakan. Amin. Ketika kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita berdoa, ketika kita menyampaikan kasih-Nya kepada Tuhan, oh, Dia akan mengayomi kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberikan kemenangan emas, kemenangan di dalam kehidupan. Dan Tuhan berjanji, jadikanlah semua bangsa murid. Kita harus bersaksi. Di masa-masa sulit ini kita harus bersaksi. Karena mereka teriak-teriak. Kita harus menyampaikan bahwa di dalam nama Tuhan ada pertolongan. Amin. Di dalam nama Tuhan ada jalan keluar. Amin. Ada kemenangan. Amin. Ada sesuatu pun yang baru. Ada damai sejahtera. Ada pertolongan yang hanya dari Tuhan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita ragu, kita kuat, kita doakan saudara-saudara kita. Kita tentunya punya keluarga besar yang tidak mengenal Tuhan kan, yang masih ada di seberang sana. Kita doakan, kita bawa dalam doa. Saya pun juga bawa dalam doa saudara-saudara keluarga besar kita yang ada di seberang sana, yang menolak Tuhan dengan apa? Mereka selalu meneriakkan anunya mereka, tetapi kita hanya diam. Kita hanya diam, hanya berdoa. Hanya doa yang kita sampaikan kepada Bapa di surga. Tuhan, biarlah cara-Mu saja yang beracara bagi saudara-saudara kita, supaya Engkau membalikkan keadaan mereka, supaya selubung mereka dibukakan. Karena selubungnya dibukakan, dijelikkan matanya, mata hatinya, dan biarlah mereka melihat bahwa Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hanya itu yang kita berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus bawa mereka, karena setelah kematian hanya ada dua jalan, surga dan neraka. Tidak ada jalan abstrak, tidak ada abu-abu, hanya putih dan hitam. Abu-abu gak boleh, tidak ada, hanya surga dan neraka. Dan tempatnya di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, tetap mendoakan saudara, famili kita yang belum mengenal Tuhan. Setiap doa kita Tuhan dengar. Setiap doa yang kita panjatkan Tuhan akan dengar. Asal hati kita terpaut, asal kita merenungkan, asal kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh, mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Meskipun kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi suatu saat akan ada pembalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian tadi. Kita punya Tuhan yang hebat. Oh
berikan jalan-jalan yang baru bagi kami. Ketika kami mengalami sakit penyakit, Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan memulihkan badan kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Amin. Allah yang berdaulat, Yes. Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang menggenapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tawar hati, kami tidak kecut, kami tidak lemah lagi, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Amin. Tuhan selalu Immanuel bersama dengan kami. Tuhan hanya sejauh doa, setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan dengar. Setiap doa yang kami lantunkan, Tuhan dengar. Setiap tetesan air matamu, Tuhan mengerti isi hati kami yang mendalam. Oleh sebab itu kami tidak lemah lagi. Biarlah kami bergairah, biar kami semangat mengiring Tuhan keputusan, mengiring Tuhan ada jalan keluar, mengiring Tuhan ada topangan, karena di dalam Tuhan ada jalan keselamatan, dan keselamatan menuju surga hanya melalui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara keluarga besar kami yang belum mengenal Tuhan, Kau tarik Tuhan, supaya mereka punya anugerah yang sama seperti Kau menganugerahkan kepada kami, boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah mereka boleh terima anugerah-Mu Tuhan, boleh percaya Tuhan dengan cara-cara-Mu yang ajaib, yang bahkan di luar pikiran kami Tuhan. Engkau tilik saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Kau tarik Tuhan, supaya mereka dapat menikmati kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, tuntun kami, utuslah kami kemana Engkau mengutus kami. Jadikan berkat dimanapun kami harus berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa. Yang percaya mari kita bersama-sama